Aku sekali lagi kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak hadir? AP ya? Oh, siapa yang tahu? Ketua kelas? AP kemana? Kenapa? Kecelakaan? Saya melihat sudah bersih. Terima kasih buat yang tiket hari ini. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, supaya kita bernyanyi lagu wajib nasional. Siapa yang pimpin lagu wajib nasionalnya? Oke, silakan Revalin. Silakan. 1, 2, 3. Pembelajaran kita minggu lalu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Iya, bagus sekali ya, Arisa. Bisa menjawab pembelajaran kita minggu lalu, masih mengingat ya, yaitu katanya tadi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Ya, silakan. Kondisi masyarakat pada masa penjajahan cukup memprihatinkan karena pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia seperti monopoli perdagangan, sewa tanah, kerja paksa, dan karena itulah bangsa Indonesia sehingga masyarakat melakukan perlawanan. Iya, terima kasih ya. Bagus sekali jawabannya, lengkap semuanya ya. Yaitu terkait dengan kondisinya, katanya tadi cukup memprihatinkan. Berarti di sini rakyat Indonesia menderita apa tidak? Menderita. Nah, apakah semua kebijakannya itu membuat rakyat Indonesia menderita? Iya. Nah, oke. Kalau iya, kalian pernah mendengar tidak dengan yang namanya politik etis? Siapa yang pernah mendengar politik etis? Loh, padahal minggu lalu sudah ibu ingatkan, topik kita pada hari ini adalah politik etis. Ketahuan ini belum membaca bukunya sebelum mulai pelajaran hari ini. Lain kali dipelajari anak ya. Oke. Nah, politik etis ini yang akan kita bahas. Kemudian politik etis ini tadi ibu katakan berhubungan dengan nasionalisme. Nah, apa hubungannya? Ya. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Sudah? Kemudian kita lihat yang menjadi topik kita. Oke, nah ini dia, yaitu apa? Iya, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Bisa juga ini dibacakan supaya untuk literasi kita ya. Coba siapa yang membacakan? Oke, bagus sekali, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian nasionalisme Indonesia dengan tepat. 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengambil
wilayah masing-masing dengan tepat. 4. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya peningkatan nasionalisme sebagai seorang pelajar dengan tepat. 5. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang analisis dampak politik etis terhadap pendidikan dari masa penjajahan sampai saat ini di wilayah masing-masing dengan tepat. Ya, bagus sekali Dwi. Terima kasih telah membacakannya. Kurinya ya. Ini dia pendekatannya. Dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Iya, benar sekali. Berarti pendekatan ilmiah, yaitu bertindak sebagai ilmuwan. Nanti kalian mengamati. Ya, ada gambar dan video. Kemudian kalian mengenal. Kemudian untuk model pembelajarannya di sini, model pembelajaran yang kita gunakan ada namanya model pembelajaran problem based learning. Nah, apa itu problem based learning? Coba Edward. Pembelajaran berbasis masalah, yaitu adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Iya, artinya tadi berdasarkan selesaikan. Kemudian, nah dalam pembelajaran ini juga Ibu menggunakan metodenya itu nanti kita akan kerja kelompok, kemudian iya, tanya jawab, kemudian diskusi dan penugasan. Yang pertama itu ada sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Jadi, nah ini dia. Kemudian untuk pembagian kelompok, karena tadi Ibu katakan ada kerja kelompok, Ibu langsung bagi di sini. Kelompoknya ada berapa? 3. Kelompok pertama itu apa? Nasionalisme. Kelompok nasionalisme siapa orangnya? Nah, ini ada. Iya, tunjuk tangan, Nadisa. Kemudian kelompok etis, yaitu ada Revalin, Karissa, Merlin, dan Mikael. Siapa itu? Tunjuk tangan. Oke, lihatnya. Kemudian kelompok yang ketiga. Nah, kelompok pendidikan siapa saja? Yaitu ada Dwi, Anissa, Edward, dan Juli. Mana orangnya? Oke, ini ya. Jangan lupa ya. Nah, kemudian di sini supaya lebih bersemangat sebelumnya, coba siapa yang bisa memimpin? Ya, lihat kita dulu supaya nambah semangatnya. Coba sebelum kita masuk Itu kebanggaan kita. 1, 2, 3. Semangat masih kurang. 3. Mantap ya, oke. Ini boranya. Oke.
Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi, dipromosikan dengan slogan irigasi pendidikan dan emigrasi. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Akan tetapi, politik etis itu membawa dampak positif yang sangat penting bagi Indonesia. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elit masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama-tama, pembentukan Budi Utomo telah dianggap sebagai hari kelahiran dan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Hal ini memulai tradisi politik kerjasama antara elit muda Indonesia sama berbasis massa, yaitu Sarekat Islam pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal, namun Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan mengemukakan politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat India, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda memungkinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal, namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920-an, seperti yang tampak dalam pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatera Barat di tahun 1926 dan 1927, pemerintah kolonial Belanda mengubah PKI pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan untuk Indonesia. Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah sumpah kolonial Belanda bertindak dengan melakukan aksi-aksi penekanan terhadap para pemimpin nasionalis muda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan. Oke, itu tadi videonya ya. Nah, jadi masalah ataupun pertanyaan dari video tersebut. Ya, kalian apa pertanyaan kedua? Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia? Oke, sambil dicatat ya. Munculnya nasionalisme. Nah, hubungan pendidikan dengan nasionalisme. Bagus sekali pertanyaannya karena tadi nah, ini dia ya. Oke, bagus sekali. Oke, yang lain ada? Dampak politik etis terhadap pendidikan saat ini. Dengar kalian kan? Iya. Ulang ya. Oke, sekali lagi. Berpengaruhkah dampak politik etis terhadap pendidikan saat ini? Nah, berpengaruhkah dampak politik etis terhadap saat ini? Karena upaya peningkatan rasa nasionalisme kami sebagai seorang pelajar. Oh, iya. Kira-kira ada lagi yang bertanya? Tadi pertanyaan sudah dicatat semua kan? Oke. Nah, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam kerja kelompok tadi atau diskusi. Nah, sekarang sudah dicatat masing-masing. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, pada saat memindahkan mejanya, diangkat ya, jangan diseret ya. Oke, silakan. Kelompoknya tadi.
Oke, silakan diskusikan. Yang tadi menjadi topik permasalahannya ada di LKPD-nya juga masing-masing. Bukunya, silakan buka buku paketnya. Silakan buka buku paketnya. Ini buku paket siapa ini? Ingat ya. Ini buku paket siapa ini? Oke ya. Kemudian boleh mengambil informasi dari internet. Cari informasi dari internet juga boleh. Dari bukunya, kemudian dari materi ajar yang telah Ibu berikan ya. Coba. Ingat ya, keaktifan kalian Ibu nilai. Keaktifan kalian Ibu nilai kerjasamanya. Oke, ada kesulitan? Belum. Kerjasama ya. Edward, bagaimana? Ada kesulitan, nak? Paham ya? Sudah dapat? Sudah dapat jawabannya? Ini harus aktif semuanya ya. Dwi, ada kesulitan? Oke, langsung ya. Hai Mikael, bagaimana? Karisa, bagaimana? Ada kesulitan? Aktif semuanya ya.
tadi sampaikan apa yang menjadi idenya. Menurut saya seperti ini. Aktif ya Mikael ya. Ya, cari di bukunya. Juga informasi dari yang lain dari internet juga boleh ya. Mikael. Kurang fokus. Ini Mikael kenapa ini Mikael? Coba supaya lebih bersemangat lagi siapa coba yang memimpin dulu. Ya teman kalian ini apa yang kurang fokus? Oke silakan. Anissa. Anissa. Oke, coba. Nah teman-teman, supaya kita tetap fokus, mari kita teguh fokus. Kalau belajar harus fokus. Yes. Masih semangat. Coba sekali lagi. Agar kita tetap fokus, mari kita teguh fokus. Kalau belajar harus fokus. Yes. Ya. Oke, Mikael ya, jangan ini lagi. Atau ada masalahmu? Tidak ada. Oke. Nah ini. Ya. Oke, diajak Mikaelnya ya, biar paham dia. Oke, di sini ada yang tidak aktif. Semua. Apa Wahyu? Nah, sekarang kita presentasikan ya. Kalian presentasikan. Oke, siap untuk mempresentasikannya? Siap. Oke, nah untuk presentasi pertama kita ambil dari kelompok nasionalisme. Kelompok 1. Oke, siapa kelompok 1? Ya, oke, siap. Oke, silakan dibacakan presentasinya. Kalau bisa di sini saja depannya biar nampak sama yang lain. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal ini. Apa saja faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia? Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia adalah karena pengaruh dari bangsa Indonesia yang dikatakan sebagai faktor dikenal di mana bangsa Indonesia merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Indonesia yang melihat zaman terdahulunya telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia, sedangkan sekarang wilayah Indonesia malah diduduki oleh bangsa asing. Muncullah kaum terpelajar di Indonesia atau adanya perluasan pendidikan, perjalanan dari berbagai daerah
hingga mencapai kemerdekaan dan negara. Nah, sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusinya. Untuk presentasi yang pertama, yaitu dipresentasikan oleh kelompok nasionalisme. Siap kelompok nasionalisme? Oke, silakan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal nomor 1, yaitu apa saja faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang dikatakan sebagai faktor internal, di mana bangsa Indonesia merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia yang melihat zaman terdahulunya telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia, sedangkan sekarang wilayah Indonesia malah dipersempit oleh bangsa asing. Muncullah kaum pelajar di Indonesia atau adanya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan dari berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan berbagai organisasi teknik kedaerahan, dan juga karena faktor internal, yakni Indonesia melihat bangsa asing lainnya yang berhasil bangkit melawan Barat seperti Jepang menang atas Rusia dalam perang 1905, Filipina mulai melawan kepada penjajah Spanyol dan memerdekakan negaranya. Dengan demikian, setelah nasionalisme ini muncul, banyaklah layar organisasi pergerakan nasional yang mengalahkan kekuatan pemikiran mereka dan dengan tujuan yang sangat tinggi hingga mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, demikian kelompok 1 mempresentasikannya. Kita berikan aplaus dulu. Oke, ya. Nah, untuk presentasi kelompok 1 tersebut, ada yang menanggapi? Oke, silakan dari kelompok etis, ya. Kelompok etis menanggapi. Didengarkan kelompok nasionalisme. Pemaparan dari kelompok 1 cukup jelas, akan tetapi ada yang ingin kami tanyakan yang masih belum kami pahami. Tadi dikatakan Jepang menang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Apa hubungannya dengan munculnya nasionalisme Indonesia? Oke, itu dia pertanyaannya. Oke, silakan ditanggapi kelompok nasionalisme. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jepang merupakan bangsa Asia, sedangkan Rusia adalah bangsa Eropa atau bangsa Barat. Jepang yang bangsa Asia mampu melawan bangsa Barat. Indonesia sebagai bangsa Asia berarti bisa juga atau pasti bisa menang dalam melawan bangsa Barat. Oke, itu dia dari pertanyaannya, yaitu bahwa Jepang yang merupakan bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, apalagi Indonesia, ya. Nah, kemudian bagaimana kelompok etis berterima? Oke, saya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait kelompok 1 tadi, kelompok nasionalisme. Oke, silakan ditanggap. Tanggapan kelompok ini adalah kami dari kelompok 3 ini menanggapi hasil presentasi kelompok 1, yaitu kami ingin menambahi sedikit bahwa faktor eksternal yang melatar belakangi munculnya nasionalisme yaitu munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Oke, bagaimana tadi tanggapan dari kelompok pendidikan? Ada tanggapan dari kelompok nasionalisme? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, bagaimana berterima? Oke. Bagaimana soal masalah yang pertama? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, semuanya sudah benar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan kelompok 2. Nah, kelompok 2 yaitu kelompok etis. Silakan kelompok etis. Sini.
pendidikan dengan munculnya nasionalisme Indonesia? Jawab, pendidikan adalah jalan untuk memajukan negeri. Dengan pendidikan, kita memiliki pola pikir yang maju. Untuk mendapatkan pendidikan, kita harus belajar dari kehidupan, mengasah skill, memiliki teori, dan mempraktekkannya. Pendidikan digunakan untuk mengolah pola pikir untuk menghasilkan sesuatu, seperti para pejuang menggunakan pendidikan untuk mencapai kemerdekaan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Sekian. Oke, demikian tadi pemaparan dari kelompok etis. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Oke, dari kelompok nasionalis. Coba lihat kemarin, lihat temannya. Kelompok etis, tolong diperhatikan. Mulai abad 19, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Misionaris dan Zetting mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen di berbagai kota. Perkembangan pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sebagai sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Oke, demikian tanggapan dari kelompok nasionalis. Bagaimana kelompok etis? Berterima? Oke. Nah, ada kelompok lain yang menanggapi? Silakan kelompok lain yang menanggapi. Oh ya, dari kelompok pendidikan. Tanggapan dari kelompok 3. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme pendidikan, menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaruan masyarakat. Oke, demikian tadi tanggapan untuk kelompok nasionalis, kelompok etis. Bagaimana kelompok etis? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Oke, gitu ya. Jadi sudah dapat ini pemecahkannya bagaimana ya? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi apa? Bagaimana hubungan pendidikan dengan munculnya nasionalisme? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pendidikan itulah yang melatar belakangi munculnya nasionalisme, yaitu dengan adanya pendidikan melahirkan yaitu kaum berpendidikan modern yang menggerakkan ataupun menggerakkan yang namanya melakukan pergerakan nasional ataupun perlawanan untuk melawan penjajah ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk masalah yang ketiga akan dipresentasikan oleh kelompok pendidikan. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 3, yaitu pertanyaannya, bagaimana dampak politik etis terhadap pendidikan pada masa penjajahan? Jawab, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, imigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajahan. Meskipun begitu, tetap saja ada segi positif yang didapatkan bagi Indonesia. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, demikian tadi tanggapan dari kelompok pendidikan. Coba kita berikan aplaus dulu supaya lebih semangat.
Bagaimana sistem pendidikan pada masa penjajahan? Coba dilihat ke ininya nak, kelompok 3, kelompok etisnya. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana sistem pendidikan pada masa penjajahan? Oke, silakan ditanggapi kelompok pendidikan. Oke, kelompok pendidikan silakan diberi tanggapan. Mulai abad XX, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sebagai organisasi sosial dan keagamaan, misionaris atau agama Katolik, dan jending atau agama Kristen Protestan. Mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Di berbagai kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Oke. Nah, itu tadi tanggapan dari kelompok 3 ataupun kelompok etis. Bagaimana? Jawabannya benar? Sudah sesuai? Sesuai. Oke, mantap ya. Oke, ada lagi yang dari kelompok lain menanggapi dari kelompok etis, ada? Untuk pertanyaan nomor 3 ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, sudah cukup paham? Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ataupun masalah yang keempat. Masalah yang keempat, nah akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 ataupun kelompok nasionalis. Oke, kelompok nasionalis siapa yang presentasikan? Wahyu, ya silakan Wahyu. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 4, yaitu bagaimana dampak politik etis terhadap pendidikan saat ini di lingkungan sekitarmu. Kelompok politik etis terhadap pendidikan saat ini lingkungan sekitar kami sangat berdampak sekali, di mana tanpa adanya pendidikan maka daerah kami tidak seperti sekarang. Ini daerah kami jarang sekali jumpai yang tidak sekolah. Adapun peraturan wajib belajar 9 tahun. Oke, dia presentasinya dari kelompok nasionalis. Ada yang menanggapi? Ya, silakan dari kelompok etis. Ya, coba lihat kelompok nasionalis. Mikael, coba diperhatikan kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis, coba diperhatikan kelompok yang menanggapi. Sedikit kami tambahkan, karena kita berada di daerah yang sama, bahwa pendidikan membawa pengaruh pada perluasan pekerjaan pada masyarakat di daerah kami. Munculnya kaum intelektual, munculnya jenis pekerjaan seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Oke, itu dia tanggapannya. Tadi dikatakan bahwa kondisi pendidikan di daerah, ya, di daerah masing-masing. Nah, itu lihat ini kondisi pendidikannya sudah cukup maju ya, karena sudah munculnya yang namanya kaum intelektual juga. Bisa juga dilihat di daerah kita ini, yaitu di kota Bijaya tercinta ini, pendidikannya juga sudah cukup maju dilihat dari pembangunannya, kemudian jenis-jenis pekerjaannya ya, seperti tadi yang telah dikemukakan. Benar sekali ya. Oke, nah untuk yang berikutnya ada yang menanggapi dari paparan kelompok nasionalisnya tadi? Ada? Oke, ada? Silakan. Dari kelompok pendidikan, silakan. Edward. Tanggapan dari kelompok 3 adalah menurut kelompok kami pendidikanlah yang dapat memajukan suatu daerah. Di daerah kami masih dijumpai beberapa anak yang malas untuk sekolah dan juga karena alasan orang tuanya tidak mampu, padahal sekolah sekarang ada yang gratis seperti sekolah ini. Di daerah kami juga pekerjaan masyarakatnya masih tergolong tenaga kerja yang tidak terdidik seperti tukang beca, pedagang keliling, bahkan masih banyak yang pengangguran. Oke, itu tadi paparan dari kelompok
ini dapat meningkatkan kreativitas bangsa untuk membuat sesuatu yang tidak kalah menarik dengan produk-produk luar negeri dan akan menciptakan pendapatan ekonomi di kalangan masyarakat. Teruslah membuat suatu prestasi-prestasi yang membanggakan bagi dalam bidang sains, olahraga, teknologi, dan sebagainya. Karena dengan prestasi tersebut akan membuat negara ini disegani oleh negara-negara lain di dunia ini dan bukan lagi dianggap sebagai negara para pejuang. Oke, ini jawabannya bagus ya. Menurut Ibu, coba menurut kelompok lain ada yang menanggapi? Silakan. Menurut kelompok kami semuanya upaya yang telah ditemukan tadi bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai seorang pelajar, bahwa kita tidak boleh melupakan para pahlawan bangsa karena kemerdekaan yang sekarang kita nikmati adalah berkat mereka para pahlawan yang berjuang. Oke, itu tadi tambahannya dari kelompok nasionalisme. Kelompok etis ada yang menanggapi? Ya, kelompok pendidikan ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, bagaimana kelompok etis? Terima kasih atas tambahan jawaban dari kelompok 3. Kami menerima jawabannya bahwa kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Iya, gitu ya. Tambahannya selain tadi yang dikemukakan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme sebagai seorang pelajar, bahwa tidak boleh juga melupakan jasa-jasa para pahlawan, gitu ya. Nah, kemudian sampai di sini diskusi kelompoknya ada kira-kira yang mau ditanyakan? Bagaimana Ibu lihat tadi ini sudah cukup lengkap semuanya, jawabannya juga sudah bagus, sudah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, ya. Kemudian juga sudah lengkap, ya. Oke, ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup paham semuanya atau sudah paham? Oke, bagus ya, sudah paham. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kalian. Semuanya aktif, kelompok nasionalisme, kelompok pendidikan, dan kelompok etis semuanya aktif dan jawabannya juga lengkap, ya. Oke, nah sekarang dan coba supaya lebih semangat dulu. Coba memimpin yel-yel semangat supaya lebih bersemangat untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Coba siapa tadi yang yel-yel tadi? Oke. Untuk menambah semangat belajar mari kita ucapkan film kebanggaan kita. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu memberikan kesimpulan. Kira-kira kesimpulan yang dapat kalian tarik setelah belajar ini apa? Coba kesimpulannya seperti apa setelah kalian rangkumkan tadi dari pemaparannya, apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam materi pembelajaran hari ini, politik etis merupakan politik balas budi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan, akan tetapi pendidikan banyak memberi dampak positif bagi Indonesia. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan maju, sehingga melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain pendidikan, faktor yang terbelakangi munculnya nasionalisme adalah 1. Faktor intern, yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenganggungan, dan perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. 2. Faktor ekstern, yaitu berkembangnya berbagai paham baru, kemenangan Jepang atau Rusia, dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Sekian, terima kasih. Oke, nah itu tadi kesimpulannya, cukup lengkap ya. Nah, di sini Ibu hanya menambahkan sedikit tadi kesimpulannya, belum termasuk tadi yaitu bagaimana
Artinya kita harus mengingat jasa para pahlawan kita. Kemudian sebagai seorang pelajar bahwa tetap harus berprestasi dalam berbagai bidang, yaitu bidang sains, kemudian bidang-bidang yang lainnya juga. Nah, sekaligus ini juga menjadi pesan-pesan moral untuk kalian supaya rasa nasionalisme kalian meningkat. Dan itu tadi diperhatikan hal-hal yang harus dilakukan
Belum